Untuk Kliti, targetnya acak, dari kelompok pelakunya juga acak. Tidak ada aspek tawuran yang saya lihat setidaknya di sana. Ada istilah dalam hukum namanya overmacht atau tindakan darurat yang kemudian dilakukan untuk membela diri dan ini sah dilakukan. Jangan keluar dini hari. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim ketiga yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Media Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Di musim ketiga ini saya akan berbagi cerita menarik berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan apa yang menjadi latar belakang saya melakukan investigasi terkhusus pada episode Misteri Teror Kliti di jam ganjil. Dan apa terkait dengan topik yang lainnya ini bimbang status korban begal. Apa yang menarik dari investigasi itu? Dari mana Anda mengatakan bahwa ini bukan tawuran tapi kliti? Iya, ini kan satu, itu istilah masyarakat Jogja. Ketika ada misalnya itu terjadi pada satu malam dini hari, yang kedua itu ada korbannya kebanyakan adalah pelajar atau di bawah umur, pelakunya pun itu kebanyakan adalah itu di bawah umur, Mas. Sama-sama ya, belasan tahun remaja. Meskipun polisi juga mengatakan kan bahwa ini karena ejek-ejekan, karena belayer atau motor, narik gas gitu ya. Narik gas ya. Lalu kemudian ejek-ejekan, lalu kemudian dikejar oleh korban. Ya. Nah, dikejar oleh korban lalu kemudian terjadilah pembunuhan itu. Ya, betul. Nah, ini ada proses pengejaran oleh korban. Ya. Nah, itu apakah kan bisa dikatakan itu kliti? Korban itu kan kita nggak tahu ya polisi seperti itu. Okay. Kita tidak coba kita mungkin dipancing misalnya. Bisa dipancing, bisa saja emosi. Namanya juga usia muda. Di belayar pakai motor ngegas seperti itu terus emosi terpancing emosinya. Jadi, sehingga mereka kejar balik dan juga dimutar. Versinya dari keluarga si almarhum itu kakaknya juga itu loh, ini adik saya katanya sudah dibuntuti dari awal. Oke. Itu versi kakaknya. Jadi bisa berkembang lagi. Kliti bukan hanya sekedar datang, serang, kabur. Bisa juga datang, memancing. Lalu kemudian diserang oleh korban, lakukan penyerangan, kekerasan, baru kabur. Itu banyak macamnya. Kemudian Anda mengatakan jangan kemudian langsung menyimpulkan pada tawuran. Betul, itu kan terlalu dini. Memang Kliti itu 5 tahun terakhir ini masih di Jogja? Masih terjadi. Dan khas di Jogja? Kalau itu sebenarnya khas atau tidak, orang masyarakat Jogja pada umumnya ketika ada misalnya terjadi pada dini hari, terus ada korban, ada pelaku, ada pembacokan, entah dipakai celurit, pasti bilang kliti. Memang dalam undang-undang pidana kita kan nggak ada istilah kliti maupun tawuran. Saat bulan Ramadan 2022 kembali terjadi fenomena mencekam di Yogyakarta. Aksi kliti meneror malam bagi masyarakat di sana. Kliti hadir dengan aksi mencekam yang dilakukan segerombolan remaja tanpa target yang jelas. Pelaku kliti menyerang korbannya dengan senjata tajam. Aksi kliti sudah marak sejak 5 tahun terakhir. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan, aksi kliti adalah tindakan yang melanggar hukum. Jelas. Aksi kliti setidaknya telah merenggut 6 nyawa sepanjang Januari hingga April 2022. Aksi yang sebenarnya kliti dari kata yang positif ya, artinya jalan-jalan untuk mencari ide, ilham dan lain sebagainya, tapi kemudian diplesetkan menjadi hal yang negatif. Dengan melakukan penyerangan sekelompok orang pada orang tertentu. Aksi kliti ini bertanggung jawab atas penyerangan kepada 12 korban. Korbannya didominasi oleh remaja yang diserang dengan senjata tajam atau benda tajam lainnya yang dimodifikasi. Bagaimana membedakan atau mengidentifikasi ini adalah aksi kliti yang faktanya memang berbeda dari tawuran. Ya. Dari hasil investigasi lapangan saya, memang kliti ini punya khas yang berbeda. Ya. Kalau tawuran
dia punya identitas. Misalnya kelompok A dengan kelompok B. Ya. Dia menggunakan identitas tertentu. Misalnya dari sekolah tertentu misalnya. Atau misalnya dari kelompok kampung tertentu. Atau apapun itu yang terkait dengan satu kelompok. Kalau tawuran ya. Kalau kelitih, dia tidak menggunakan identitas apapun. Dan kelompok yang dibentuk bukan berbasis identitas apapun. Apakah geng motor dan sebagainya? Bukan. Ia dibentuk tanpa ada sebuah ikatan identitas atau ikatan hobi atau apapun itu. Tidak ada. Jadi mereka hanya berkumpul. Dan bisa jadi berkumpulnya mereka itu hanya spontan di malam itu. Luar biasa ya. Target mereka kalau tawuran ada musuh bebuyutannya. Kalau geng motor mungkin juga bisa acak. Tapi ada identitasnya. Untuk kelitih targetnya acak. Dari kelompok pelakunya juga acak. Tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain yang sejenis. Tentu ini kita kembalikan pada hasil penyelidikan polisi. Kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan polisi. Tapi dari hasil fakta-fakta yang berada di lapangan, menunjukkan bahwa tidak ada aspek tawuran yang saya lihat setidaknya di sana. Kenapa? Karena keduanya bukan musuh bebuyutan. Salah satunya juga bukan geng motor. Dan tidak ada hubungan apapun antara pelaku dan korban. Artinya korban ditunjuk acak, pelakunya juga dibentuk acak. Jadi kesimpulannya adalah, silakan Anda jawab sendiri. Ada yang janggal pada korban begal. Muhammad Irfan Bahri sempat ditetapkan tersangka oleh polisi. Deliknya melukai sang pelaku begal hingga tewas di jembatan Sumarekon Bekasi, Kamis dini hari pekan lalu. Kala itu, Irfan dan temannya Ahmad Rafiq warga Pamekasan Madura, Jawa Timur yang tengah berlibur ke Jakarta melakukan swafoto alias selfie di jembatan Sumarekon Bekasi. Tiba-tiba, dua orang tak dikenal bersepeda motor datang menghampiri mereka, meminta paksa HP Irfan dan temannya. Ahmad Rafiq, teman Irfan, langsung memberikan HP kepada kedua pelaku begal. Irfan pun juga tak luput dari paksaan perampokan. Tak terima atas kejahatan, Irfan menolak memberikan HP hingga akhirnya pelaku begal mengayunkan senjata tajam ke arahnya. Pergelutan pun terjadi. Irfan melawan. Hingga akhirnya pelaku begal justru terjatuh dan senjata tajam bisa dikuasai Irfan. Keadaan pun seketika berbalik. Pelaku begal yang telah terluka parah kabur. Kelitih terjadi bukan karena motif ekonomi. Beda seperti begal yang marak di ibu kota. Kelitih bergerak atas keinginan menyerang korban. Fokus utama aksi kelitih untuk menyerang secara ramai. Target korban sampai kritis atau bahkan meninggal. Aksi kelitih menyerang korban secara acak. Penyerangannya meninggalkan luka untuk Yogyakarta yang berhati nyaman. Pola-pola kelitih yang acak membuat aksi teror ini sulit dilacak. Penyerangan tidak mengenal siapa korban yang tuju, di mana. Tapi satu hal dilakukan biasanya pada jam-jam ganjil di malam hari, alias jam dini hari. Di atas pukul 12 malam sebelum pukul 5 pagi. Ada hal yang berbeda yang saya temukan kali ini. Biasanya kelitih dilakukan jalan, ada target acak, lalu dilakukan eksekusi. Kali ini tidak. Dilakukan pancingan terlebih dahulu. Jalan, lihat target, satu orang dari pelaku ini mendekati, lalu memprovokasi, karena target ini kemudian banyak, lalu merasa mungkin lebih superior, coba mengejar. Ternyata tidak seberapa jauh dari pancingan pelaku, ada teman-teman lain yang jauh lebih banyak jumlahnya. Lalu si korban ini yang karena sudah merasa superior, mungkin hanya 3 atau 4 motor dengan jumlah mungkin 5 atau 6 orang, dia kaget melihat pelaku yang mungkin banyak sekali. Lalu kemudian apa yang dilakukan?
lakukanlah penyerangan terhadap korban setelah dipancing tadi. Inilah hal yang baru yang secara eksklusif saya temukan pada saat saya melakukan investigasi terkait dengan aksi keliti di Yogyakarta beberapa bulan lalu. Tahu karakternya apa? Dia biasa bergerak di dini hari, maka jangan keluar dini hari. Untuk apa? Kalau seandainya sangat-sangat diperlukan, pastikan ada pengamanan yang cukup untuk kita melakukan. Tapi sebisa mungkin dihindari. Karena tentu kegiatan dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, kalau ya tidak ada hal-hal yang memang mendesak, tentu tidak perlu dilakukan. Selain keliti, aksi begal juga marak terjadi. Melalui program Aiman, saya pernah melakukan investigasi ini 4 tahun lalu tentang Irfan Bahri. Pria ini adalah korban begal di Bekasi yang melawan balik pelaku hingga pelaku tewas. Tindakan Irfan Bahri justru membuatnya harus melakukan wajib lapor, padahal dirinya berada di posisi untuk melindungi diri dan pasangannya dari serangan begal. Irfan membela dirinya dengan bekal silat Joko Tole dari Madura, Jawa Timur. Bekal ini membuatnya bisa melawan balik pelaku yang sudah menyerangnya dengan celurit waktu itu saat begal terjadi. Sempat terjadi kebingungan karena Irfan sempat dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, pertanyaan saya kenapa kemudian sebelumnya bimbang karena ada proses jangan-jangan Irfan Bahri ini juga melakukan pembunuhan. Irfan Bahri adalah korban begal melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal. Kenapa kemudian kasus itu juga kemudian diselidiki? Sebetulnya tidak ragu, Pak. Tetapi begini, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa itu ada 2 kasus pelaporan. Ya. 2 kasus pelaporan kan? Satu bohong, satu enggak ini ya? Iya, satu bohong, tapi ada 2 LP. Betul. Nah, setiap ada laporan polisi harus kita telusuri dan harus kita mentokkan sampai ya ini nggak benar. Begitu. Nah, terbukti kan sekarang ya ini nggak benar. Dan ahli menyatakan bahwa itu juga perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum. Jadi final, gitulah, tuntas, ada kepastian hukum. Pak Kapolres, ini penting. Batasan mana orang bisa membela diri dan kemudian tidak ditetapkan tersangka ketika pelakunya terluka atau bahkan tewas sekalipun? Iya. Jadi saya pikir secara mudah ya kita contohkan aja contoh idealnya ini rekan kita MIB ini ya. Jadi yang pertama tidak ada niat dari korban untuk melakukan perbuatan penganiayaan itu. Oke. Itu satu. MIB jelas dia ke situ mau foto-fotoan. Kedua, jelas ada serangan dari orang lain itu kepada dirinya. Harus ada serangan dulu. Oh iya dong. Kalau seandainya hanya mengancam misalnya bawa celurit gini tapi dia belum menyerang, tapi kemudian dia membela diri langsung dan kemudian terluka, apakah itu bisa kena juga? Nah, ini belum menyerang nih, belum melukai. Konteksnya harus dilihat ya. Ketika kalau berandai-andai kita memang harus ngelihat detail ya. Tapi kalau berandai-andai misalnya sudah bawa celurit ya? Ya, tapi si korban itu merasa bahwa dia akan diserang sehingga dia melawan, itu bisa dibenarkan. Apapun yang terjadi ketika ada aksi kejahatan, maka yang harus dilakukan adalah bela diri. Ya. Kalau seandainya tidak bisa bela diri, maka terpaksa harus diberikan karena tidak ada nyawa seharga barang. Tepat, setuju. Tapi ketika bisa dilawan, maka jangan khawatir. Ya. Lawan ketika nanti ada apa-apa dengan para pelakunya, maka tidak akan ada delik hukum melindungi, hukum pasti melindungi. Hukum melindungi. Ya. Dan ketika ada kejadian misalnya, si pelaku membuat laporan palsu dan lain sebagainya, dia dikatakan sebagai korban, itu pasti akan tampak di pemeriksaan polisi. Pasti. Jadi fakta-fakta dan alat bukti tidak mungkin dapat direkayasa dan dibohongi. Jadi untuk masyarakat, kalau ada bela diri tidak usah khawatir, bela diri aja. Saya yakin nanti fakta-fakta akan menunjukkan ke sana dan hukum melindungi itu. Ini juga pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat, saudara, di Mataram. Apa pertanyaannya? Nyawa keselamatan adalah nomor 1. Ada istilah dalam hukum namanya overmark atau tindakan darurat yang kemudian dilakukan untuk membela diri dan bisa dilakukan. Meskipun ya, tentu proses hukum akan melihat apakah overmark itu dilakukan untuk membela dirinya atau ada hal yang lain. Oleh karena itu, ketika ada kasus-kasus seperti ini, maka yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan diri. Itu nomor 1. Yang kedua, mencari pertolongan dari yang lain. Dan jika semua itu tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan tindakan overmark, maka itu dilindungi
secara hukum. Tentu proses hukum yang akan melihat ini. Proses hukum akan melihat apakah tindakannya overmark atau darurat, ataukah kasus yang memang tidak darurat. Saya berikan contoh kasus pencurian tambak di Blora, Jawa Tengah. Pada saat itu ada seorang penjaga tambak yang kemudian diproses hukum karena ia menyetrum pencuri hingga tewas. Padahal ia melindungi tambaknya. Nah, disinilah kemudian ada perdebatan apakah overmark itu ada atau tidak. Tentu penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan nanti mungkin hakim di pengadilan akan melihat semua ini. Jadi tidak bisa juga sembarangan. Dalam kasus di Blora, Jawa Tengah, kalau tidak salah Blora ya, dalam kasus tambak tersebut, si pelaku pencurian itu tidak melakukan perlawanan. Dan pada saat ia kemudian diberikan peringatan, termasuk juga disetrum pertama kali oleh sang kakek ya, ia sudah minta ampun. Dan artinya di sini penegak hukum punya persepsi bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi terdesak. Nah, tentu ini masih banyak pro dan kontra. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah penggunaan overmark itu tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul diuji. Karena pengujian nanti ada di pengadilan. Tapi yang jelas, satu hal yang saya bisa sampaikan adalah melindungi, menyelamatkan diri adalah sebuah kewajiban setiap manusia. Dan itu harus dilakukan. Demikianlah saudara momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman berikutnya. Salam.